Truk tangki Pertamina yang mengalami kecelakaan di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi pada Senin 18 Juli kemarin akhirnya dievakuasi. Dalam kecelakaan tersebut, jumlah korban tewas diketahui menjadi 10 orang dan 5 orang mengalami luka-luka. Selengkapnya akan dilaporkan rekan kami Reynaldi, reporter dari Tribun Bogor yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik Dea, selamat siang Tribuners. Jadi insiden kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi kemarin, tepatnya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi diduga truk Pertamina tersebut mengalami remblong di jalur dari arah Bekasi menuju ke Cileungsi, Kabupaten Bogor. Jadi saat itu memang kondisinya di lampu merah di depan CBD di Cibubur, itu memang kondisinya jalan tersebut menurun lalu lampu merah. Tetapi sayangnya truk Pertamina tersebut mengalami remblong. Jadi belasan kendaraan motor yang berada di depan truk Pertamina tersebut langsung dihantam dan sekitar 11 jiwa pada kejadian tersebut meninggal di tempat. Lalu ada juga 2 kendaraan minibus yang turut dihantam juga oleh truk Pertamina pada malam itu. Lalu setelah korban dievakuasi, korban tersebut yang meninggal dunia dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dan untuk jalannya evakuasi truk Pertamina tersebut berlangsung cukup lama dikarenakan pada bagian bawah truk Pertamina tersebut masih tersangkut oleh kendaraan motor yang berada tepat di bawah roda truk tersebut. Jadi evakuasi tersebut berlangsung pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat hingga 23 waktu Indonesia bagian Barat. Pada evakuasinya saat itu tim gabungan diturunkan dari pihak kepolisian, petugas pemadam kebakaran hingga jasara harja. Lalu ada juga pada saat evakuasi truk tersebut memang seringkali dari pihak pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah bagian tangki dan juga pada bagian bawah truk yang tepatnya di kendaraan motor yang tersangkut tersebut, dikarenakan memang adanya sedikit kebocoran pada tangki Pertamina tersebut hingga menyebabkan bahaya pada lokasi tersebut. Jadi memang proses evakuasinya cukup lama. Jadi 11 korban tersebut saat ini beberapa di antaranya memang sudah teridentifikasi, tetapi sebagian dari korban tersebut masih belum dapat teridentifikasi. Lalu ada juga untuk hari ini proses pemakaman dari salah satu korban tersebut sudah dilangsungkan. Jadi untuk kedepannya pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait lainnya masih menginvestigasi terkait supir dan juga kendaraan tersebut, jitirnya seperti apa, dan juga terkait supirnya tersebut saat ini masih berada di pihak kepolisian di Bekasi. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Reynaldi untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.